Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Iya, perkenalkan nama saya Krisna Kusuma Wardani. Saya bertugas di Lembaga UPT Satuan Pendidikan SDN Kayu Kebek 1, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya mengampu di kelas awal, tepatnya di kelas 1. Sudah 6 tahun, Pak. Betul, Pak. Alhamdulillah setia dengan satu sekolah, Bapak. Iya, Bapak. Kelas 1. Eh, pernah mengajar kelas 1 sampai kelas 6, tapi di bidang ekstrakurikuler bahasa Inggris, Bapak. Iya. Cukup jelas, Bapak. Tahun 2014, Bapak. Ya, Alhamdulillah S1 PGSD karena melakukan linearisasi dengan ijazah bahasa Inggris, Bapak.
Iya, Bapak. Di OT PGSD. Iya, yang linearisasi itu, Bapak. Sebagai anggota tim PKK Desa Kayu Kebek, Bapak, dan juga sebagai keanggotaan di koperasi sekolah. Ada satu rombel saja, Bapak. Ada 6, satu-satu semua. Dari kelas 1 sampai kelas 5 ada 138 siswa, Bapak. Kelas 6, 28 siswa. Ada 11 orang guru, Bapak. Pendidikan agamanya ada 2, Bapak. Agama Islam dan agama Hindu. Dan juga pendidikan jasmani dan olahraga. Itu saja, Bapak. Tenaga operator ada 2, Bapak. Saya ingin mengembangkan kemampuan profesionalitas saya dan ingin mentransferkan ilmu yang sudah saya peroleh selama ini, Bapak. Seperti kemampuan pedagogik, manajerial, dan kemampuan teknis, Bapak. Usaha-usaha yang sudah saya lakukan, yang pertama saya mencoba berbaur dengan guru-guru rekan sejawat tentang bagaimana cara menghadapi murid, bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, dalam kurung sharing Bapak, dengan sesama Dewan Guru. Misalnya pada pembelajaran tema 3 yaitu tentang suasana pagi dan siang hari, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tema yang saya angkat, Bapak, yaitu saya melaksanakan pembelajaran outdoor study atau pembelajaran di luar ruangan, sehingga anak-anak saya ajak untuk melaksanakan pembelajaran di halaman sekolah sesuai dengan tema yang saya akan ajarkan pada hari itu kepada siswa, Bapak. Tapi dengan pembelajaran yang saya lakukan ini, ada pro dan kontra antara orang yang ada di lembaga saya, Bapak. Karena menurut mereka ada beberapa yang mengatakan jika pembelajaran itu bisa mengganggu konsentrasi pada kelas-kelas yang lain dan beberapa juga ada yang mendukung dengan pembelajaran yang akan saya lakukan itu, Bapak. Sehingga saya melakukan pendekatan baik itu kepada kepala sekolah, ibu kepala sekolah maupun seluruh anggota dewan guru yang lain. Saya jelaskan jika pembelajaran yang saya lakukan ini tidak akan mengganggu konsentrasi yang ada di kelas-kelas lain. Saya bisa mengkondisikan dengan pembelajaran saya yang akan saya lakukan sehingga guru-guru yang awalnya kontra dengan pembelajaran yang saya lakukan akhirnya mendukung, Bapak. Sebelum masa pandemi, Bapak, 3 tahun yang lalu. Jika di masa pandemi ini saya melaksanakan pembelajaran melalui daring penuh, Bapak,
karena kawasan yang ada di lokasi saya masih, level 4, tidak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan melalui daring dengan metode yang saya ganti-ganti agar siswa yang ada di kelas saya itu tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya, 1 minggu ini saya melaksanakan pembelajaran via Google Meet, kemudian minggu berikutnya saya melaksanakan pembelajaran via YouTube. Kemudian minggu berikutnya saya laksanakan pembelajaran melalui voice note yang ada di grup WA. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak. Karena siswa saya, sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya ingin melihat hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ini seperti apa. Saya tanyakan dulu, "Anak-anak, untuk minggu besok, apakah anak-anak masih nyaman dengan metode voice note yang saya lakukan di grup kelas 1?" Kemudian ada beberapa yang komentar, "Bu, minta ganti untuk pembelajaran lewat Zoom, lewat Google Meet, Bu, agar saya sebagai wali murid juga tahu dan anak-anak juga bisa melihat kondisi ibu saat ini." Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah yang saya lakukan ini efektif, Bapak. Jika ada kendala wali murid yang tidak bisa menjangkau dalam hal sinyal atau tidak mempunyai kuota, saya menganjurkan untuk bergabung dengan teman yang rumahnya berdekatan. Maksimal 2 orang saja yang bergabung. Kemudian apabila wali muridnya terkendala oleh, sinyal, saya arahkan untuk ke rumah tetangga atau ke rumah sanak famili yang mempunyai jaringan internet yang memungkinkan. Iya, Bapak. Mohon maaf Bapak putus-putus. Iya, saya melaksanakan pendekatan yang pertama dengan wali muridnya terlebih dahulu, Bapak. Saya minta kepada semua wali murid kelas 1 agar senantiasa semangat untuk mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran daring dari rumah, dikarenakan Bu Guru masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dikarenakan dinas pendidikan terkait masih belum mengizinkan. Sehingga saya melakukan pendekatan kepada orang tua. Ibu guru mohon kepada wali murid maupun ayah, bunda, dan juga kakak untuk senantiasa mendampingi Ananda dalam melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Untuk memudahkan Bu Guru dalam menjelaskan pembelajaran, Bu Guru ingin menggunakan media yang bisa diakses seperti Zoom, Google Meet, maupun YouTube yang sebagian besar wali murid maupun anggota keluarga yang lainnya bisa melaksanakan atau masuk ke dalam aplikasi tersebut, Bapak. Iya, Bapak. Yang pertama, saya menggunakan media Zoom. Ketika menggunakan media Zoom, saya membuatkan media pembelajaran seperti huruf, Bapak ya. Ini huruf A. Model dan bentuk huruf A itu seperti ini, anak-anak.
Jadi saya menyampaikannya melalui Zoom sehingga anak-anak dapat melihat. Untuk lebih jelasnya anak-anak, ini ada gambar yang Bu Guru share. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini namanya huruf A. Kemudian saya tunjukkan lagi Bapak, ini. Nah, lengkung ke bawah, menghadap ke atas ini namanya huruf U, anak-anak. Coba anak-anak ingat dulu ya, model dan bentuk huruf U ini seperti ini. Sampai A, I, U, E, O. Huruf vokal dulu yang saya ajarkan Bapak melalui Zoom tersebut itu. Dengan saya memegang kartu yang saya tampilkan melalui aplikasi Zoom seperti yang sudah saya lakukan kepada anak-anak. Sehingga di awal anak-anak yang awalnya tidak mengerti atau masih belum mengenal huruf itu, anak-anak paham, oh modelnya huruf A, U, I itu seperti itu yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Jadi anak-anak tidak menghayal atau mengangan-angan modelnya itu seperti apa, tapi mereka bisa melihat secara langsung ketika Bu Guru memberikan contoh. Iya, Bapak. Ketika saya menghadapi masalah yang mungkin saya anggap itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya merenungkan, Bapak. Saya iya, misalnya iya. Oh, yang sudah? Iya, iya. Masalah yang saya alami, ketika saat itu saya menghadapi dengan murid yang tidak aktif ketika pembelajaran yang saya lakukan, Bapak. Di tahun kemarin, di awal-awal masa pandemi. Dia itu tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran daring yang saya lakukan. Sehingga, untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan, anak tersebut tidak mengerti sampai sejauh mana materi yang sudah saya ajarkan. Sehingga dari situ saya, berinisiatif, bagaimana kiranya, saya bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang siswa A ini saya alami di rumahnya sampai pada saatnya anak ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran online yang sudah saya laksanakan. Dari situ saya introspeksi diri, apa mungkin saya ini kurang dekat dengan wali muridnya, kurang memberikan perhatian maupun penjelasan terkait pembelajaran daring yang saat ini kelas saya laksanakan. Kemudian saya sharing. Di situ saya sharing kepada ibu kepala sekolah dan juga dewan guru lainnya apabila saya menjelaskan ke rumah wali murid yang tidak aktif ini bagaimana Ibu Bapak? Apakah tindakan yang saya laksanakan ini menyalahi aturan atau tidak? Kemudian para dewan guru dan juga kepala sekolah yang ada di lembaga saya mendukung dengan tindakan yang saya lakukan untuk melakukan pendekatan kepada wali murid yang tidak pernah mensupport anaknya untuk melaksanakan dan mengikuti pembelajaran daring yang saya laksanakan. Pada akhirnya saya datang ke rumahnya, berbicara dari hati ke hati dengan ayah dan bundanya. Saya menjelaskan maksud saya datang ke rumahnya, menyampaikan jika pembelajaran itu sangat penting, jika wali murid terkendala oleh HP atau tidak mempunyai jaringan internet, saya arahkan untuk ke rumah saudara atau ke kakaknya. Pada waktu itu kakaknya sudah menikah dan rumahnya berdekatan ada di samping rumahnya, Bapak. Sehingga saya menyarankan beliau untuk datang ke rumah kakaknya yang ada di samping rumahnya untuk melaksanakan pembelajaran daring dan saya meminta pengertiannya kepada kakaknya, tolong mendampingi adiknya ini untuk melaksanakan pembelajaran yang saya laksanakan karena pembelajaran ini sangat penting dilaksanakan di mana yang anak siswa tersebut yang pertama masih belum bisa lancar membacanya, yang kedua anak ketinggalan jauh. Alhamdulillah mereka mendukung dengan saya memberikan penjelasan dan pendekatan seperti itu, pada akhirnya si kakak pun mau menemani dan mendampingi adiknya untuk belajar daring, Bapak.
Iya, Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Yang membuat saya beda dengan guru-guru lain yang ada di lembaga saya yaitu semangat Bapak. Meskipun saya tidak bisa, saya ingin keingintahuan saya tinggi Bapak. Ini saya contohkan pada saat itu saya tidak bisa mengoperasikan media IT seperti laptop dan penggunaannya. Tapi saya ingin lebih memahami bagaimana cara mengoperasikannya ini. Saya bertanya kepada guru yang mengajar di sekolah lain atau di lembaga lain. Bagaimana Pak cara membuat PowerPoint? Bagaimana Pak cara saya agar bisa masuk Zoom di laptop itu seperti apa Pak? Saya mencoba mencari informasi di sekolah lain karena saya sharing dengan rekan guru yang ada di sekolah, mereka bilang, "Saya tidak handal atau saya tidak bisa mengoperasikan atau membuat ini, Bu." Akhirnya saya tidak berputus asa. Saya terus mencari jawaban, mencari ilmu-ilmu dari sumber-sumber lain. Baik itu rekan yang ada di lembaga lain maupun dari YouTube yang bisa saya akses, Bapak. Iya. Pada saat itu, karena lingkungan saya ini termasuk lingkungan pegunungan dan juga sebagian besar adalah petani, saya pernah menerapkan pembelajaran, studi lapangan, yaitu mengajak anak-anak untuk mengenal ini termasuk tumbuhan yang bergerak dan ini termasuk, eee, benda atau tumbuhan yang tak bergerak. Saya mengajak anak-anak ke samping sekolahan, di mana waktu kebetulan sekolahan saya itu berdampingan, diapit kanan kiri, depan belakang oleh kebun, Bapak. Jadi saya bisa memanfaatkan orang-orang yang sedang melaksanakan kegiatan cocok tanam maupun kegiatan pretil, maaf Bapak, pretil itu menjatuhkan daun-daun apel dan juga melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi apel, Bapak. Jadi dari situ anak-anak bisa belajar tentang banyak hal. Yang pertama saya menunjukkan RPP yang telah saya buat sebelum saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut kepada pihak ibu kepala sekolah. Kemudian ibu kepala sekolah saat itu menyetujui karena model pembelajaran yang saya laksanakan ini berbeda dari atau tidak monoton yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru yang ada di situ. Dan saya juga menjelaskan, eee, manfaat dan juga plus dari pembelajaran yang saya akan laksanakan kepada anak-anak tersebut. Dan syukur alhamdulillah ibu kepala sekolahnya menyetujui dan mengizinkan saya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, Bapak. Besoknya Bapak, sehari sebelum melaksanakan pembelajaran, saya sodorkan terlebih dahulu RPP yang telah saya buat dan saya mengutarakan. Iya, keesokan harinya hari ini saya menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada iya Bapak, sudah Bapak, di hari saat kepala sekolah.
Saya jelaskan kepada petani yang ada di sekitar sekolah saya yang mempunyai kebun itu, jika akan ada pembelajaran, saya meminta izin untuk membawa anak-anak melaksanakan pembelajaran yang berhubungan dengan, lingkungan sekitar, dan saya jelaskan maksud tujuannya, dan saya sampaikan jika pembelajaran saya laksanakan ini bisa saya handle dengan baik sehingga tidak akan merugikan para petani yang ada di situ. Dan juga guru-guru yang ada di situ juga sudah saya berikan penjelasannya, Bapak. Iya, mengizinkan, Bapak. Iya, Bapak. Iya. Kasusnya seperti pada kegiatan pentas seni yang dilaksanakan di tahun-tahun kemarin, Bapak, nggih. Itu ada setiap guru sudah diberikan tugas oleh ibu kepala sekolah dan sudah mempunyai bagian-bagiannya tersendiri. Saya menyiapkan, peserta yang akan diwisuda, agar bisa tampil dalam menyanyikan lagu perpisahan seperti ini misalnya. Kemudian guru yang satunya lagi diberikan sudah ada tuh porsinya masing-masing, Bapak. Kemudian ada salah satu, guru karena faktor usia, jadi guru tersebut kurang lincah dalam melaksanakan, tugas yang sudah diberikan oleh ibu kepala sekolah. Kami sebagai anggota tim yang baik mengingatkan kepada beliau, kendalanya apa, silahkan diceritakan kepada, anggota tim yang lain agar kami bisa membantu kesulitan yang dialami oleh ibu guru tersebut. Dan ibu guru tersebut alhamdulillah menyadari jika karena faktor usia, maka guru tersebut kurang cekatan dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Pada akhirnya karena sudah diomongkan baik-baik, sudah di-sharing-kan bersama, kami di tim-tim yang ada di situ membantu pekerjaan ibu guru yang tidak dapat bekerja dengan cekatan tersebut, Bapak. Kenapa, Bapak? Mohon maaf putus-putus. Iya, Bapak, terima kasih. Saya pernah melaksanakan, bimbingan terhadap orang tua atau orang lanjut usia yang buta huruf atau tidak bisa membaca di lingkungan, tempat tinggal saya, Bapak. Karena saya sebagai anggota dari Pokja 2 yang mana tugasnya dalam hal pendidikan dan keterampilan, saat itu ada wali murid, kebetulan itu orang tua dari murid saya sendiri yang tidak mengenal huruf, Bapak. Jadi saya melakukan pendekatan setiap hari atau seminggu, waktu itu setiap sore saya datang ke rumah beliau untuk membimbing, mengajari huruf alfabet itu sampai beliau bisa membaca huruf, Bapak. Beberapa orang yang buta huruf atau tidak bisa membaca yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, Bapak. Itu waktunya terus, Bapak, berlanjut sampai sekarang, tapi karena sekarang masa pandemi, jadi untuk durasi bertemunya sudah berkurang, Bapak.
yang harusnya setiap hari karena adanya pandemi ini menjadi seminggu 2 kali Bapak bersama dengan tim anggota Pokja 2 yang lainnya. Saya berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain, anggota Pokja yang lain, bagaimana sehingga hasil yang saya laksanakan ini bisa, maksimal hasilnya tanpa melanggar aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Saya diskusikan bersama dengan anggota Pokja yang lain, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, dan juga saya kemudian dari hasil yang sudah diperoleh dari anggota Pokja tersebut, saya sampaikan kepada, eee, warga sekitar yang masih belum bisa membaca dan menulis jika saat ini karena masa pandemi, jadi waktunya tidak bisa setiap hari untuk, melaksanakan pembelajaran membaca dan menulis ini, sehingga dibatasi menjadi seminggu 2 kali dan mereka pun sangat menerima dengan hasil yang sudah disepakati oleh tim anggota PKK yang lain, Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Saya sampaikan kepada beliau-beliau itu yang sudah sepuh-sepuh, jika, meskipun usianya sudah tua, tapi jangan putus sampai di situ saja untuk belajar, karena belajar itu saya jelaskan, belajar itu tidak ada kata istilah tua dalam belajar. Anaknya saja yang tidak bisa membaca semangat untuk melaksanakan pembelajaran, apalagi yang tua. Yang tua agar tidak kalah dengan anaknya harus bisa membaca. Agar apa? Agar tidak mudah untuk dibohongi anaknya. Saya bilang seperti itu, Bapak. Jadi untuk mbah-mbah dan, bude-bude ini jangan sampai kalah dengan putra-putrinya jenengan. Agar apa? Agar tidak dibodohin dan tidak diakali oleh anaknya. Saya bilang seperti itu, Bapak. Akhirnya mereka sambil tertawa, "Oh iya bener Bu ya, Cik ini ndak dibodohi sama anak saya," seperti itu, Bapak. Akhirnya mereka semangat. Iya, jangan Ibu jangan Ibu hanya bisa melihat ini nilai uangnya 10.000, 100.000, tapi Ibu juga harus bisa membaca. Saya seperti itu, Bapak. Untuk saat ini yang sudah bisa membaca sekitar 20 orang, Bapak. 20 orang dari 3 dusun. Iya. Terdiri dari 3 dusun, Bapak. Iya, dari 3 dusun. Iya, terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya ini ada di ruangan beda ruangan di sekolah, Ibu. Mencari ruangan yang kondusif.
Iya, Ibu, terima kasih. Saya memang orangnya tidak cepat puas, Ibu, terus ingin mengeksplor apa yang menjadi kekurangan yang ada pada diri saya, sehingga nantinya kekurangan tersebut bisa menutupi sehingga menjadi kelebihan buat saya, Ibu. Sehingga kelebihan tersebut bisa saya salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, sehingga memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi seluruh orang, Ibu. Iya. Kekurangan yang saya miliki yaitu saya orangnya kurang santai. Maksudnya kurang santai di sini tuh kayak gampang mengambil tindakan tanpa gusar-gusru gitu loh, Bu, orangnya itu, Bu. Tidak santai, tidak rileks, kurang rileks, bawaannya kurang rileks orangnya. Itu yang menjadi kekurangan saya. Bukan ceroboh, kurang rileks gitu, Ibu. Maksudnya kurang rileks di sini tuh sebenarnya demam panggung gitu loh, Ibu. Orangnya itu kayak deg demam panggung, itu yang menjadi kekurangan saya. Tapi yang menjadi kelebihan saya tidak mudah puas dengan apa yang sudah saya pelajari hari ini. Saya ingin menggalinya lagi, menggalinya lagi. Iya. Terima kasih, Ibu. Karena pada zaman sekarang saat ini, zaman digital, tidak ada istilahnya ilmu itu sudah sampai di sini saja. Semakin digali ilmu itu semakin banyak dan semakin berkembang. Nah, dari situ misalnya saya, kemarin tidak bisa membuat Google Form untuk memberikan ulangan harian kepada siswa. Saya tanya kepada ibu kepala sekolah dan juga anggota guru-guru yang lain yang ada di lembaga saya, bagaimana cara membuat Google Form ini agar secara otomatis bisa terlihat skornya. Kemudian dari operator memberikan wawasan kepada semua guru yang ada di lembaga saya sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Oh, seperti ini membuat Google Form. Kemudian saya tanya, "Bapak, bagaimana cara membuat Google Form ini agar tampilannya menarik?" Misalnya diberikan cover atau wallpaper, dengan gambar gurunya, guru wali kelasnya ini seperti apa. Saya terus mencoba untuk memberikan hal-hal yang menurut saya itu masih kurang gitu, Ibu. Belajar dari manapun, saya harus bisa menempatkan posisi saya, baik itu media, dari rekan guru yang ada di lembaga maupun yang ada di lembaga lain, tetap saya menjalin komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, untuk proses pembelajaran yang saya laksanakan, untuk saat ini saya ganti-ganti, Bu. Satu minggu secara, Zoom, nanti minggu berikutnya oh iya, iya. Proses pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu saya menggali terlebih dahulu kemampuan yang ada pada siswa. Contohnya, iya, anak-anak, eee, tahu kan ya, setiap anak pasti, mempunyai apa, setiap anak pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, misalnya seperti itu. Nah, di gambar sini, ini Edo, anaknya berkulit hitam, berambut keriting, ciri-cirinya. Nah, kalau ciri-cirinya anak-anak itu seperti apa ya? Jadi mereka itu langsung melihat pada dirinya sendiri, "Iya, ciri-ciriku apa? Apa pendek, apa berkulit putih? Ayo coba dilihat Bu Guru, ini Bu Guru ya menjelaskan di depan, ciri-cirinya Bu Guru itu matanya agak lebar anak-anak, kemudian kulitnya agak gelap, ndak putih Bu Guru ini, kemudian tinggi Ibu 150 senti segini anak-anak." Nah dari, gambar yang mereka
tangkap dari pembelajaran yang saya lakukan itu, mereka melihat saya dan sehingga anak-anak itu bisa menyebutkan, ciri-cirinya mereka sendiri itu seperti apa, bisa, Ibu. Menggali informasi. Iya, menggali informasi yang anak-anak miliki terlebih dahulu, Ibu. Setelah menggali, kemampuan yang siswa miliki, kemudian saya mengeksplor lebih jauh, kemampuan-kemampuan apa lagi yang bisa anak-anak itu miliki. Contohnya seperti ini, "Coba anak-anak ya, tadi kan matanya Ibu kan agak lebar." Nah, anak-anak tahu jumlah mata kita, matanya Ibu ini ada berapa. Kan secara langsung saya sambil agak melotot gini-gini, anak-anak, "Oh iya, matanya Ibu ada 2 ya? Berarti mataku juga 2." "Iya, bagus, pintar sekali." Nah, kalau mata Ibu ini ada 2, coba perhatikan, Ibu ini bicara anak-anak ya, Ibu ini terlalu cerewet orangnya ya. Ini coba dilihat mulutnya Ibu ini ada berapa anak-anak? Oh, ada 1, Bu. Iya, berarti anak-anak juga punya mulut berapa? 1 juga, Ibu. Seperti itu, Ibu. Jadi mengeksplor apa yang sebetulnya anak-anak itu sudah miliki, Ibu. Kenapa, Ibu? Mohon maaf putus-putus. Iya, iya, iya. Setelah saya melaksanakan pembelajaran tersebut, saya memberikan refleksi kepada anak-anak dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada hari ini, apakah anak-anak masih, belum paham, apa ada yang masih belum dipahami, sehingga dari situ mereka bisa mengeluarkan pendapatnya. "Oh ya Ibu, ini saya tadi masih belum paham Ibu," dengan membandingkan bilangan, misalnya seperti itu. Oh iya, dari situ saya mencoba untuk menjelaskan secara bersama-sama, dengan cara memberikan, kesempatan kepada siswa yang lain, "Ayo siapa di sini yang bisa membantu Bu Guru menjelaskan, ini tadi? Siapa yang sudah paham coba dibantu temannya." Saya, memberikan seperti itu, kemudian saya menguatkannya dengan, statement atau penjelasan dari saya. Setelah itu, anak-anak saya berikan, evaluasi berupa, eee, pembelajaran apa, berupa PR atau tugas latihan melalui Google Form yang saya share di grup wali murid tersebut, Ibu. 6 tahun, Ibu. Iya. Yang pertama keteladanan yang saya terapkan, yang pertama anak-anak harus berkata jujur. Contohnya, ibu guru melakukan kesalahan. Ibu guru langsung memberitahu kepada anak, "Mohon maaf ya anak-anak ya. Mohon maaf ibu guru tadi dalam menjelaskan pembelajaran salah menyebutkan hari. Yang betul itu harusnya hari Kamis tapi ibu guru menyebutkan hari Jumat." Yang pertama, jujur, yang kedua disiplin. Ketika pembelajaran daring dimulai, anak-anak sudah harus on time jam 7. Dengan cara bu guru memberikan contoh, "Daftar hadir untuk hari ini silakan mengisi list." Bu guru langsung memberikan, list daftar hadir di grup secara teratur sesuai dengan jam yang sudah disepakati bersama yaitu jam 7, Ibu. Kemudian memberikan nilai keteladanan sabar. Sabar dalam menghadapi segala hal. Baik itu jika diajari atau didampingi ayah bundanya harus sabar, tidak boleh marah-marah. Contohnya Bu Guru. Bu Guru meskipun kemarin sampean tidak bisa melaksanakan atau menyelesaikan pembelajaran ini, Bu Guru sabar membimbing anak-anak agar anak-anak bisa menyelesaikan materi ini.
Saya memberikan pengertian kepada anak-anak harus sabar. Apalagi yang mengajarinya ayah bunda. Ayah bunda itu sangat berjasa buat anak-anak. Jadi anak-anak itu jika diajari sama ayah bundanya tidak boleh marah-marah. Harus sabar seperti bu guru. Bu guru juga sabar melaksanakan pembelajaran dari sini. Anak-anak boleh tanya sepuasnya. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Saya bilang seperti itu, Ibu. Untuk presensi kehadiran, alhamdulillah semuanya hadir. Apabila mereka ada yang sakit, langsung menginformasikan jika hari ini tidak bisa melaksanakan daring karena benar-benar sakit dan butuh istirahat, Ibu. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan saat ini juga tercapai. Karena sebelumnya memang saya melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu kepada orang tua dan juga anaknya. Iya, saya tanya. Iya, ketika saat itu ada wali siswa, beberapa wali siswa yang menyampaikan aspirasinya, karena saya memang selalu membuat, eee, forum diskusi di grup itu selain menyampaikan pembelajaran, saya bilang seperti ini, "Untuk wali murid apabila ada kendala maupun ada unek-unek silahkan disampaikan, kita bahas bersama di forum ini, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik secara bersama-sama." Nah kemudian, beberapa wali murid bilang seperti ini, "Bu, jangan selalu menggunakan itu saja, agar saya bisa mendalami aplikasi yang lain, Bu, sama-sama belajarnya." Oh iya, bagus juga idenya, Bu. Saya tampung. Mungkin ada, ide yang lain dari wali murid, saya mencoba untuk menyampaikan, bebas untuk berpendapat di forum itu, Ibu, demi kemajuan putra-putrinya. Silahkan, "Oh iya, Bu, bagaimana kalau sekarang kan musimnya anu, Bu, lihat di YouTube, Ibu saja yang membuat YouTube-nya." Jadi anak-anak itu tidak melihat guru model lain, jadi langsung jelas mengenal ibu gurunya, seperti itu, Ibu. Jadi saya membuka kesempatan kepada wali murid yang lain untuk menyampaikan unek-unek atau aspirasi yang tujuannya untuk kebaikan putra-putrinya. Iya, Ibu. Iya. Selain saya iya, Ibu. Pada saat itu di TPPKK saya, menjadi anggota Pokja 2, yang mana Pokja 2 tersebut bertugas dalam hal pendidikan dan keterampilan. Dan saya masuk dalam keanggotaan Pokja 2 tersebut. Dalam Pokja 2 tersebut ada 5 orang yang masuk dalam anggota, termasuk saya. Kemudian saya menyampaikan mengurusi tentang masalah pendidikan dan keterampilan, Ibu. Ya, masyarakat yang ada di desa tersebut. Iya, ini merupakan, ini inisiatif sendiri dari saya dan merangkul, anggota-anggota Pokja 2 yang lain, bagaimana jika kita memberikan edukasi dan wawasan terhadap masyarakat sekitar yang masih buta huruf, agar mereka tidak kalah dengan anak yang mereka suruh belajar. Anaknya disuruh belajar kok orang tuanya tidak mau belajar. Bagaimana jika kita melaksanakan, program pembelajaran, eee, mengenal huruf dan menulis kepada warga sekitar yang kurang mampu. Saya menyampaikan seperti itu ketika, rapat internal dengan pihak-pihak desa dan alhamdulillah pihak desa, "Oh iya Bu, idenya bagus Bu." Jadi pihak desa sendiri mempunyai program Bu dalam, khususnya Pokja 2 ini. Akhirnya mereka menyetujui dan kita 5 orang itu, membagi tugas, ini masuk
dusun ini, 2 orang masuk dusun ini, kemudian yang 1 orang lagi masuk dusun ini, seperti itu, Ibu. Kegiatan yang saya dapatkan yaitu saya bisa membantu orang lain dengan cara mengamalkan dan menyalurkan ilmu yang sudah saya miliki dan saya peroleh sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena jika semakin kita mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut tidak semakin habis, Ibu, tapi malah berkembang. Contohnya seperti ini. Ayo Bu, coba sampean lihat ini. Ini huruf A, I, U, E, O. Lah, kalau membuat atau menulis huruf O itu seperti apa? Mereka kan karena identik dengan pertanian, Bu, ya. Ada yang bilang, "Bu, kalau buat O itu koyok gobes, seperti gobes atau seperti apel aja, Bu?" "Oh ya, boleh, bagus. Jadi bulat seperti itu aja ya?" "Iya." Jadi mereka bisa memberikan, apa namanya, wawasan yang lain kepada saya, meskipun itu hal sepele, Ibu. Jadi saya juga bisa menerapkan kepada anak didik saya. Jadi nanti anak-anak kalau membuat huruf O itu seperti apel tuh lah anak-anak kecil, bunder, bulat. Nah, seperti itu O anak-anak atau seperti gobes. Nah, seperti itu, Ibu. Langsung pada realitanya. Iya, memang benar yang dikatakan oleh Ibu, semuanya itu butuh proses dan tidak mudah. Itu saya laksanakan dalam hal pendekatan sendiri kepada warga masyarakatnya itu sekitar 3 bulan, Ibu. 3 bulan baru mereka bilang, "Oh ya wis saya mau diajari sama Bu Guru," bilangnya seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu berpikir, "Wes saya sudah tua, saya tidak butuh belajar." Tapi saya memberikan pendekatan setiap ada PKK di dusun tersebut saya datangi, "Ayo ibu-ibu, semangat meskipun tua, jangan mau kalah sama anak-anaknya. Kita juga sama-sama belajar di sini. Saya tidak menggurui dan saya juga tidak merasa paling pinter di sini, tapi kita sama-sama saling belajar." Jadi saya berikan, pemahaman kepada beliau agar, agar ibu-ibu yang tidak bisa membaca di situ tuh tidak mudah dibohongi oleh orang. Kalau misalnya disuruh tanda tangan, ibunya disuruh tanda tangan, tiba-tiba ibu tidak bisa membaca, padahal yang ditanda tangan itu misalnya surat jual beli, misalnya seperti itu. Kemudian ibu langsung main tanda tangan saja tanpa dibaca, akhirnya kan yang rugi ibu sendiri. Loh, ini kok tanah saya kok dijual dengan ini padahal saya tidak pernah melakukan proses jual beli. Nah, karena ibu tidak teliti, tidak bisa membaca, akhirnya ibu gampang dibodohi sama orang. Saya bilang seperti itu. Nah, jangan sampai ibu-ibu dibohongi atau diakali oleh anaknya sendiri maupun anggota keluarga yang lain karena tidak bisa membaca dan menulis. Saya bilang seperti itu, Ibu. Melakukan pendekatan. Untuk imbalan tidak ada imbalannya, Ibu, karena tidak tarifnya berapa, tidak ada target, tidak ada, ketentuannya. Ini pure karena dari hati saja, sukarelawan, ketika melaksanakan pembelajaran itu hanya sebatas minuman saja, Ibu, tidak ada yang lain-lain karena memang gratis tanpa dipungut biaya. Iya, saya memberikan penjelasan kepada anggota-anggota yang lain jika semakin kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka ilmu tersebut tidak akan semakin habis tapi semakin bertambah. Ini merupakan amalan istilahnya bekal kita untuk di akhirat nanti se jika kita tidak bisa memberikan dengan uang,
tidak bisa membantu orang berupa uang, setidaknya kita bisa membantu mereka-mereka itu dengan ilmu yang kita miliki. Saya mencoba untuk menyentuh hati-hati dari tim anggota yang lain agar mereka dengan senang hati dan sukarelawan tanpa ada beban untuk menjalani pekerjaan yang dilakukan seperti itu di tengah kesibukan kita yang sudah berumah tangga maupun mempunyai pekerjaan lainnya. Seperti itu, Ibu. Ada pro dan kontra di awal selalu ada, Ibu. Kontranya seperti ini, buat apa kita melaksanakan atau membantu orang itu, toh tidak ada hubungannya dengan kita, seperti itu, Ibu, ya. Kemudian saya memberikan penjelasan, iya memang tidak ada imbalannya buat kita, tapi percayalah Ibu-ibu, hukum karma pasti akan selalu ada, di mana kita memberikan bantuan kepada orang lain. Suatu saat apabila kita menemui atau menghadapi kendala, insya Allah akan ada balasannya tersendiri, kita akan dibantu orang lain. Saya menerapkan ilmu pahala saja kepada anggota tim yang lain, Ibu. Saya membaginya ketika saya sudah selesai melaksanakan tugas saya sebagai guru dan juga melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga, Ibu. Jadi saya melaksanakannya itu di jam 4 sore. Di jam 4 sore ketika semua aktivitas sudah selesai dilaksanakan, saya, dan anggota tim yang lain bergerak untuk ke dusun-dusun yang sudah menjadi tanggungan kita, Ibu. Seperti itu. Proses pembelajarannya cukup singkat waktunya, Ibu, karena sekarang masa pandemi, jadi 1 jam kita melaksanakan pembelajaran kepada warga sekitar. Sebelum pandemi 2 jam kita melaksanakan pembelajaran. Dikumpulkan dalam satu dusunnya masing-masing, dalam satu rumah, Ibu. Jadi ada beberapa orang berkumpul seperti itu. Iya, Ibu. Pukul 4 sampai pukul 5, Ibu. 1 jam untuk saat ini. Bukan, Ibu, satu dusun sendiri-sendiri sudah ada jadwalnya. Harinya beda. Iya. Mulai tahun 2019 kemarin, Ibu, ketika saya sudah lulus dari UT itu, saya menginisiasi untuk memberantas buta huruf seperti ini. Iya, 2019 kemarin. Iya, syukur alhamdulillah mereka yang awalnya tidak bisa membaca, sudah bisa membaca meskipun masih mengeja. "Bu, saya membacanya masih mengeja, masih satu persatu." "Nggak apa-apa Bu ya, yang sabar menunggu saya sampai selesai membaca." "Iya, nggak apa-apa, dari uang saya suruh baca." "Ayo ini uangnya berapa?" "Tidak boleh eee, titeni dengan warnanya, tapi harus benar-benar dibaca ini hurufnya." Saya seperti itu, Ibu. Kebanyakan saya menyukai dengan profesi guru yang saya, jalani saat ini, Bu. Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat mulia menurut saya, di mana kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh, sehingga ilmu tersebut semakin lama semakin berkembang, bukannya semakin habis, dan yang selanjutnya
profesi guru merupakan profesi yang sudah saya cita-citakan dari dulu karena menurut saya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Karena dampaknya bukan dinilai dari berapa besar gaji yang kita terima, tapi seberapa besar, eee, hal positif yang kita berikan kepada orang lain, seperti itu. Apalagi di saat seperti saat ini, profesi seorang honorer jauh dari kata layak, tapi harus tetap semangat melebihi yang PNS, Ibu. Tetap semangat dan terus semangat. Iya, Ibu dan Bapak asesor, saya ucapkan terima kasih atas segala, pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan lebih, mengeksplor lagi apa yang ada kelebihan-kelebihan apa saja yang ada pada diri saya sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang. Saya mohon maaf apabila dalam proses wawancara yang sudah kita lakukan, saya mengucapkan tindak tutur kata yang salah menurut Bapak dan Ibu asesor, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.